Horas marita saluhutna tapukama punguata huria nadi haolongan ni Tuhan Yesus Kristus namar pungu dohita di bornginon ima borngin napar pudi di tahun 2020 dang apala sadia liling nai tinggal honot tama tahun 2020 jala bongot mahita tu tahun naik baru 2024 di ujung ni tahun on rikodo maruji-ruji hita marningot perdalanan nang tutabolus uhut lau songonima tapa ulak hosaluja lahu menguduti perdalanani atong ahama si suara honota tutuhan perdenggan basai meragam doa kana tabulus manipat di bagasan sataunon bolonon ra atik tuk sipata ganggu dorohatta merningot akan namaul di perdalanan ningoluta alai ikut saya tong dongol golomota ya tuhatta perdenggan basai sai patu pawonna do akan adu denggan tuhita di ibana mahasangapon rodi saliling nilelengna imana ita golom laho papos rohatta manal puhon taonon dohot mangyahi taon nai barui di bahini rak mahita mangideon sangat diguarnai tapagiar suaratta lau mamuji Tuhani mari demahita sabuku ede 500 pusada ayat 1 ayat 3 Hona
marhite-hite guarni de bata ama, dia natuma palangi dohot tanoon, amen. Mula masugot halak akka pinalua ni Jakuba, jala Maria riar tu Sion, jala alas ni roha saliling nililing na di atas ulu ni nasida. Dapotan hilas dohot las ni roha nasida. Alay mapurs ma anggo arsak dohot hui ni roha, haleluya. Ale Tuhan debata pergogo na suatu dosan jala perdengkan basa. Rodi saliling nileleng na doa sini roha. Maula ate maroha nami tuho. Ala diramoti ho kami sian nasilaw satu sadarion. Hupuji kami maho. Ala nang sahat tu kami berita na uli nasian anakmu. Tuhan Yesus Kristus. Na pangulo kami maula ate ma hudok kami tuho. Ala dibagasa dame dohot hasonangan di leon ho hatam na bediay. Saya si maroham, urupi mahami mangulaw na didokmu. Asa dohot rohanami, jala terparangi hon hami parangi na badia. Saya jari jala pay baru marohanami. Asalam ias hami rudi hasuda ni bohal nami. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari demahita sa buku Ede nomor 754 ayat sada. Goklas ni roha doa dingolukon goras ni roha doa dingolukon tondong di roha kon mauliate goklas ni roha haringar holong mi Tuhan dia. Tangyon hamu mapati ni debata di perpunguan bodari ujung ni taonon imana tersurat di perjamita bidu 12 ayat 10 tolu. Sonomma hatana pangaripunan di sude podanaung itabege oddo. Habiari debata jalaradoti akkatonana ai ido ina si ingoton diganu jolma ima sahatna atau rap mengido gugu mahita tua dupan ni debata. Mari demahita sabuku di nomor 610 itu ayat sada dohot ayat 4.
Tatopoti madusatta nagudangi tuaduk panidebata tapauduk bima rohatta martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami para siroha na sumurung na marpungudo hami di jolom martangiang tuho. Inda ada mangasahon na tigoran nami na mangasahon asini roham na gudang ido. Say asima roham mida akka bangsomi. Say sama dosa nami saluhut na asa sungguli maroha nami asa muba roha doho pangalaho nami ala nit Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si pangulu kami. Amin. Lasta bigima baga-baga ni debatanga taringot susandi akka dusatta songonon do hatani jahuba unang ho mabiar ay aus do siluluhon ho nunga pola hujo guarmu au napunaho hasangapun madi debatana di gijang. Amin. Marede mahita sa bukede nomor 453 ayat 3. Si palua dogoanu, saut malua tondiki, asarat denisi bolis, ikon segabainoni, goani tuhaki, olani do endeki, goani Yesus ki do pamalum rohaki. Tabigima hatani debata trupuk epistel di perpunguan budari ujung taonon imana tersurat di 5 Musa bidutul pusada ayat pitu dohot welu sonomma hatana dungi di Josi Musa ma si Joshua jalanin nama tu ibana diadopan di sado Israel bermatodim jala marsihohot ay sahat ma anggoho rap dohot bangso na o bangso on masuk tu tano naung ni uarihon ni Jahoba tu opunasida naeng lehononna tunasida jalahodo marsagihossa tunasida bahin pertalianna. Jahoba sadiri mardalan di adaupanmu ibana mandungan iho dan tagamon marsobu-sobu ibana midaho manang tadi konon aho unang ho tarutun jala unang ho godoro Ido sahatna mertua doa kana tumangiun hatani debata jalan nau piapsa. Amin. Maredeta sebuku ede nomor 126 ayat 1 dohot ayat 3. Jehovah doha posaki, namanga poi rohaki.
tahati dakun maha persyatai songon nahi tendakun nidong atas saha persya di sadok perpion rak mahita madok au persya Di bata jahuba idoana pergugu na suatu dosa na tumapalangit dotan au persya ni Yesus Kristus anak ni debata jahuba na sasadai imana timbun si Maria nagagabian sianton di perbadia andorang suabubu ido tu hatta na tu mau nda bernit di pengungan silatus nama te terpajal do ibana di hau pinar sila na tua tu banu atur dung tano na mulak mengulu do di hari patuluan nama naik tu surugu lahudul tu siamun di bata jahuba amanai pergogo na suatu dosani di sima ibana pai mamulak suatu tano on manguhumi halat la mangulu dohot namate au persia di perbadia jala adong sada huria na badia huria to pan ni halak Kristen akan na badia dohot dihasasani dosa dohot dihatai namando mulak mengulu do sugut daging ni halak nang mate dohot dihanguluan nasora suda amin. Vokal grup wek 4 dohot wek 5.
Marede mahida sabuku ede nomor 788 ayat sada. Jehovah pangurumi di siulaumi di leon pos di roho di ganup tinggi sampai si padaganku opo seomi namotokong Tuhanmu menjaga ngonumi. Tapi gima berita jujur tahun dohot berita perhepengon. Shalom. Oras madita salukna. Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat AKBP Jalan Lurah yang kami kasihi, dan juga jemaat yang mengikuti ibadah ini di AKBP Jalan Lurah yang sedang mengunjungi keluarga, juga sedang berlibur, boleh bersama-sama dengan kita di kebaktian akhir tahun pada hari ini, dan juga jemaat yang mengikuti ibadah akhir tahun ini melalui live streaming. Seperti biasa, di setiap akhir tahun AKBP menyelenggarakan sebuah refleksi perjalanan pelayanan 1 tahun penuh yang berguna dan bermanfaat untuk menjadi gambaran kehidupan bagi kita, bagaimana pelayanan HKBP Cimahi Jalan Lurah khususnya di 1 tahun pelayanan ini di tahun 2023, dan sekaligus juga menjadi jalan bagi kita untuk menyatakan dan mewujudkan kasih Allah di tengah perjalanan hidup kita. Tetapi kami tidak akan menyampaikan secara detail dan lengkap berih atau berita jujur tahun ini karena cukup panjang, ada 80 halaman. Kami akan menyampaikan secara ringkas hal-hal yang penting yang mungkin bisa kita catat sebagai hal yang menjadi perhatian kita khususnya di HKBP Cimahi Jalan Lurah ini. Bapak Ibu yang terkasih, kita patut bersyukur kepada Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus Raja Gereja dan Roh Kudus yang mengikat kasih di antara kita, sehingga atas penyertaannya maka Tuhanlah yang memberkati pelayanan gereja HKBP Cimahi Jalan Lurah boleh berjalan sampai saat ini. Dan tentunya patut kita renungkan nyanyian ziarah umat Tuhan dalam Mazmur 126 yang memulihkan keadaan Sion. Keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi, dan pada waktu itu mulut kita penuh dengan tawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itulah orang-orang berkata dan bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tahun 2023 yang sudah ditetapkan HKBP sebagai tahun profesionalisme dalam penata layanan HKBP menjadi orientasi tahun ini, kiranya semakin menghantarkan HKBP semakin dikuatkan untuk mewujudkan kasih Kristus di tengah dunia ini. Profesionalisme pelayan dalam lingkup tritugas panggilan gereja akan mempercepat ruang gerak pelayanan sehingga mampu menjangkau seluruh aspek kehidupan, tidak lagi hanya di tingkat lokal saja, tetapi semakin meluas menjangkau pelayanan gereja dan bangsa. Hal ini juga perlu ditopang dengan digitalisasi yang dapat membantu kedekatan antar umat manusia.
Walaupun tidak dipungkiri bahwa digitalisasi segala sesuatu memberikan tantangan tersendiri terkait persekutuan antar umat manusia. Di tengah konteks tersebutlah HKBP diharapkan mampu merealisasikan visi HKBP, yaitu menjadi berkat bagi dunia. Tahun 2024 yang akan datang kita menyongsong 3 hal besar yang akan kita laksanakan. Yang pertama, periodisasi HKBP dari tingkat Huria, Resort, Distrik, dan kantor pusat HKBP. Yang kedua, pemantapan sentralisasi keuangan HKBP. Yang ketiga, menyambut orientasi tahun pelayanan HKBP 2024, yaitu oikumene inklusif, akan membawa HKBP semakin memperluas ruang pelayanan, pergerakan pelayanannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, khusus di HKBP Jalalura ini kami akan menyampaikan beberapa catatan penting. Tentunya atas pelayanan 2 orang pendeta, yaitu saya sendiri, Pendeta Hasian BMS Purba, Sarjana Teologi, dan pendeta fungsional, Pendeta Todotua Sirait, Magister Teologi. Berikut 23 orang penatua dan para pelayan non-tahbisan yang turut serta melayani HKBP Jalalura di tahun 2023 ini, yaitu para guru sekolah minggu, song leader, pemain musik full band, organis, pemain saksofon, worship leader, pengurus kebaktian sore, tim multimedia dan live streaming. Dan pada tahun ini kita melayani penahbisan sintua kepada 1 orang, yaitu Amang Sintua Gindo Panjaitan SE MPD Inang Esra Boru Nenggolan pada pelayanan 26 September pajak konot di Parhalado, 28 September yaitu pemberangkatan atau pasaton baju parhobas, dan pada tanggal 31 Oktober yang lalu ditabiskan menjadi sintua di HKBP Jalalura. Kita patut berterima kasih kepada seluruh jemaat dan Parhalado atas beberapa hal dalam memperlengkapi sarana prasarana HKBP Cimahi Jalalura, menunjang pelayanan tentu melalui pembangunan gedung sarana prasarana. Tetapi tidak hanya itu Bapak Ibu, ada banyak hal yang membutuhkan perhatian kita. Ada faktor usia yang membutuhkan maintenance peralatan dan sarana prasarana gereja kita. Ada juga karena harus kita akui bahwa intensitas pemakaian peralatan pelayanan gereja kita sangat tinggi. Misalnya band kita itu, kalau kita hitung-hitung pemakaian setiap minggu 1 kali, dan latihan itu 2 kali, belum lagi kalau remaja atau kategorial memakai, maka peralatan band kita dipakai dalam 1 tahun bisa sampai ratusan kali. Tentu intensitasnya ini sangat tinggi, maka membutuhkan maintenance juga yang sangat besar dari kita. Puji Tuhan, dari beberapa hal yang kita butuhkan, jemaat memberikan sumbangsih untuk memperlengkapi sarana tersebut. Tidak ada salahnya jika kami sebutkan terima kasih kepada Amang Elisatrus Gultom, Boru Panjaitan dari WEK 5 yang telah menyumbangkan 1 unit screen 24 dan tripod dari keluarga Amang Elisatrus. Juga kami ucapkan terima kasih kepada keluarga Elisatrus Gultom juga, karena selama 1 tahun penuh dari Maret 2022 sampai April 2023, pendeta fungsional menempati rumah keluarga tersebut di Kota Bali pada Larang dengan tidak membayar sepeser pun. Hingga saat ini pendeta fungsional pindah rumah ke Kebun Cau Cimahi sebelum nanti rumah di Pergodungan ini kita selesaikan. Juga tidak lupa kita mengucapkan terima kasih atas sumbangan Inang Sumarni Boru Simatupang, Mama Tiara dari Cikampek, anak jemaat kita atau boru jemaat kita, yaitu 1 unit
piano merek Yamaha Clatinova CP905 seharga 45 juta rupiah yang disumbangkan ke HKBP Cimahi Jalan Lurah. Gereja kita juga mengucapkan banyak hal. Ada Inang Pusepan yang menyumbangkan jam dinding, dan tentunya tidak lupa kita mengucapkan terima kasih kepada Nyonya Atambunan Borusi Matupang dari WEK 5 yang menyampaikan bahwa pinjaman lunak pembelian lahan sebesar 10 juta rupiah disumbangkan menjadi persembahan ke pembangunan. Kalau ada mungkin yang terlewatkan dari kami, nanti akan kita semakin perlengkapi. Kami mencoba menginventarisir di berih kami kali ini, yaitu dari sumbangan ke pembangunan dan proposal pembangunan gereja HKBP kita, dan sumbangan bahan material sampai 401 nama. Dan tentunya kami tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua jemaat yang juga menyampaikan janji iman, peletakan batu alas dan lelang pesta, serta gugu tok-tok pembangunan yang menurut catatan kami di sini ada sampai kepada nomor 313 penomoran keluarga. Biarlah Tuhan yang membalaskan semua hal yang telah kita persembahkan menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Nanti secara detail dan lengkap hal-hal perihal pembangunan akan disampaikan oleh Amang Opung Gwen Pasar Ibu. Di gereja kita beberapa rapat di tahun 2023 terlaksana dengan baik, dan ibadah kebaktian minggu kita terlaksana dengan baik, dengan rata-rata mengikuti ibadah pada kebaktian pagi 250 orang, kebaktian siang 150 orang, dan ibadah sore 80 orang. Kita patut mengapresiasi WEK 3 melaksanakan kebaktian Padang di Villa Gardenia Lembang, dan biarlah ini menjadi tipologi bagi WEK, karena gereja kita tidak mungkin secara global melaksanakan family gathering atau ibadah Padang, tapi kami dorong biar WEK lah yang berangkat ke ibadah kebaktian Padang, mungkin sebagai alternatif bagi kita untuk semakin merefresh spiritualitas dan hubungan kita dengan Tuhan. Kalau tahun yang lalu baru WEK 3, mungkin tahun depan WEK 1, 2 atau yang lain boleh memberitahukan kepada gereja kita. Sermon WEK berjalan dalam 1 tahun pelayanan ini hanya catatan bagi kita bahwa semakin sedikit jumlah orang yang mengikuti ibadah pertangyangan WEK. Mungkin evaluasi bagi kita semakin sedikitnya ini karena jemaat yang sudah lansia yang mengikuti ibadah ini tidak lagi ikut serta. Jika boleh tahun depan kita akan majukan waktunya masuk pukul 18 supaya tidak terlalu malam untuk pulang. Tapi nanti itulah kita bicarakan. Kemudian ibadah Jumat Agung Paskah pertama dan kedua, kebangkitan Tuhan Yesus, ibadah kenaikan Tuhan Yesus, Pentakosta, dan ibadah akhir tahun berjalan dengan baik, dan patut kita apresiasi kesediaan seksi perempuan HKBP yang diketuai Inang Delima Boru Tampu Bolon senantiasa menyediakan snack, makanan ringan bagi kita setiap ada ibadah di gereja kita ini yang dilaksanakan malam hari. Bapak Ibu, Pesta Kotilon kita tahun ini berlangsung pada tanggal 29 Oktober yang lalu, dan
berjalan dengan baik kali ini dikoordinasi oleh Majelis Partaun HKBP Cimahi Jalan Lurah. Hal yang perlu kita catat mungkin bahwa atas inisiatif bersama tidak melaksanakan lelang pada pesta tersebut. Bahkan ketika sekolah minggu remaja dan Naposobulung Manortor, mereka penuh sukacita karena saweran yang mereka dapatkan diserahkan kepada mereka seluruhnya. Dan sumber utama dari pesta kita tahun ini tidak lagi berkutat pada lelang, tetapi puji Tuhan kita bersungguh-sungguh untuk menyampaikan Rp750, Rp750.000 sebagai gugu tok-tok pada pesta Gotilon yang lalu, dan boleh kita memenuhinya walaupun tidak menjadi keharusan bagi semua jemaat. Kita tentu patut bersyukur karena bisa melaksanakan pesta Gotilon di gedung sekolah minggu yang baru, dan tahun ini sudah kita bisa pakai sepenuhnya. Tetapi pada proses pembongkaran gedung sekolah minggu yang lama telah membuka asbes gereja sebelah kanan telah rusak dan membutuhkan perbaikan. Akhirnya disepakati bagi jemaat yang bersedia dan mau Parhalado menyediakan ulos untuk diulosi pada pesta Gotilon tersebut, dan puji Tuhan jemaat dengan inisiatif dan terpanggil turut serta mempersembahkan dari acara mengulosi tersebut sejumlah Rp36 juta untuk memperbaiki asbes sebelah kiri gereja yang sudah kita bisa lihat. Hasil pesta tersebut berhasil mengumpulkan dana Rp275 juta bersih. Kita juga melaksanakan pembentukan panitia Natal umum 2023 dan tahun baru 2024, dan nama-namanya terlampir seperti di bawah ini. Dan patut kita syukuri bahwa panitia Natal dan tahun baru tahun ini merekomendasikan melalui seksi K3 keamanan, ketertiban dan kebersihan, didukung oleh seksi kesehatan dan disetujui Parhalado, membuatkan nama-nama ruangan yang ada di gedung lantai 1 dan lantai 2 yang pengadanya oleh Inang Dr. Suerlina Burusitompul, dan disediakan tempat khusus untuk merokok, smoking area yang ada di sebelah kanan gereja. Kami harapkan nanti jemaat tidak lagi merokok di depan gereja dan di depan gedung sekolah minggu, tapi disediakan area smoking dan juga area parkir yang kami harapkan di depan gedung sekolah minggu tidak lagi ada jemaat yang memarkirkan mobil atau sepeda motor di depan gedung sekolah minggu. Rangkaian kegiatan secara detail dan lengkap kami sampaikan tentang CD. Ada 32 orang yang lepas CD tahun ini, dan ujung tahun gerejawi atau ujung tahun perhuriaon ada jemaat kita yang meninggal dunia sejumlah 12 orang, ama 6 orang, ina 5 orang, dan naposo 1 orang. Tahun ini kita menerima kunjungan gereja dari HKBP Pulau Asem Jakarta dan Ina Tabita HKBP Palembang, Resort Palembang. Baptisan kudus dan nama-namanya ada kami lampirkan, dan perjamuan kudus pada Jumat Agung sejumlah 706 orang, dan pada Natal yang lalu 647 orang. Puji Tuhan, kategorial gereja kita melaksanakan pelayanannya dengan baik. Apresiasi kepada guru sekolah minggu HKBP Cimahi Jalan Lurah yang bisa melaksanakan berbagai event dan program di tahun 2023 ini di luar ibadah sekolah minggu yang sudah bisa kita laksanakan menurut kelas PG TK, kelas A, B, dan C yang dilaksanakan setiap hari Minggu, tetapi juga turut serta melaksanakan ibadah awal tahun yang
dilaksanakan di HKBP Cimahi Jalan Lurah, pasca sekolah minggu yang dilaksanakan di Gedung Sekolah Minggu dan Kebaktian Padang Sekolah Minggu di Pandiga Education Center Cimahi, dan juga melaksanakan pareheon sekolah minggu dan sekaligus ucapan syukur ibadah sekolah minggu boleh mengikuti ibadah sekolah minggu di Gedung Sekolah Minggu yang baru, melaksanakan tortor sekolah minggu dan lomba bernyanyi. Lampiran guru sekolah minggu, terima kasih juga kepada kategorial remaja yang melaksanakan berbagai program dan event di tahun 2023 ini. Selain sermon remaja, kategorial remaja juga melaksanakan ibadah awal tahun baru, kemudian retreat remaja di Villa Kezia Sersan Bajuri Cihedeng, Kecamatan Parompong, Kabupaten Bandung Barat. Waru mah dok Cihedeng teh, wama. Hah? Cihedeng dok. Wama maksudnya tu sanono teh. Cimbeluit, nina do teh ape? Waru mah Cimbeluit teh. Ya, imana rok kumunai mah teh non, rok mesti salam sih non. Di Parompong, Kabupaten Bandung Barat. Dan tentunya secara khusus terima kasih kepada remaja yang menginisiasi pelaksanaan dramatisasi penyalipan Yesus pada Jumat Agung yang lalu. Bapak Ibu yang terkasih, Naposo Bulung juga tidak mau kalah dengan berbagai hal setelah Night One Closer yang dilaksanakan di Lembang, pasca NHKBP dan juga program peta NHKBP. Aduh peta. Ini ada sebelum peta HKBP yang dilaksanakan di Taman Hutan Raya Bandung di Dago, yang tidak hanya melibatkan NHKBP kita tetapi satu distrik di pelaksanaannya. Natal NHKBP, Seksi Paropuan HKBP Cimahi Jalan Lurah melaksanakan dengan baik sermon Seksi Paropuan, dan kita mengapresiasi Paropuan HKBP Cimahi Jalan Lurah yang turut serta aktif dalam kegiatan oikumene di lingkup PGIS Cimahi yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, tetapi ibadah-ibadah oikumene HKBP Cimahi Jalan Lurah mengutus Seksi Paropuan sebagai utusan HKBP kita mengikuti event tersebut. Ibadah awal tahun, pesta pareheon INA yang pada waktu lalu melaksanakan prapareheon melalui lomba ombus-ombus, lomba merias wajah tanpa make up, tanpa kaca, bukan tanpa make up ya, tanpa kaca. Kemudian pada pesta puncak, lomba fashion show dengan bahan dasar ulos, seminar Paropuan, dan penjelasan makna ulos dalam adat Batak. Ada kegiatan bola voli yang dilaksanakan Seksi Paropuan, kemudian aktif di PPD mengikuti fashion show ulos tingkat distrik di hari Rabu 9 Agustus 2023 di HKBP Cirebon, Resort Cirebon. Dan pada saat itu peserta dari gereja kita memperoleh 2 apresiasi juara fashion show, yaitu kelompok umur 50 tahun ke atas nama Inang Nyonya Siombing Bor Siregar, dan juara harapan 2 fashion show kelompok umur di bawah 50 tahun atas nama Inang Nyonya Sintu NTH Pardede Boru Sirait. Pada hari Minggu 8 Oktober Seksi Paropuan Jalan Lurah juga turut serta mengadakan kunjungan gereja ke HKBP Petukangan, Resort Petukangan Jakarta yang dipimpin oleh Amang Pendeta Turus Sirait untuk melakukan fundraising dana pembangunan gedung sarana prasarana HKBP Cimahi Jalan Lurah, Natal PPD lingkup distrik dan Natal di HKBP Cimahi Jalan Lurah. Inahanna atau nama balu.
Puji syukur patut kita ucapkan terima kasih atas aktivitas Inahanna HKBP Cimahi Jalalura mengikuti pertangyangan Inahanna distrik dan lomba mengandung di HKBP Singamangaraja. Lebih daripada itu, kami bersyukur atas kesatuan hati Punguan Inahanna dalam aktivitas sermon dan persembahan kor di ibadah Minggu Natal Inahanna digabung dengan Natal Lansia 20 September yang lalu, sekaligus pemberian tali kasih kepada janda duda HKBP Cimahi Jalalura kepada 86 keluarga nama baru. Bapak Ibu Seksiama HKBP mengikuti ibadah distrik di HKBP Cikampek. Kemudian juga terima kasih kepada Koramaik Saudi melaksanakan penggalangan dana pembangunan HKBP Permanda, dan juga Korama Joshua yang melakukan kunjungan gereja GKP Depok 1 Resort Depok dalam fundraising penggalangan dana pembangunan sarana prasarana HKBP Cimahi Jalalura. Natal kali ini diinisiasi Seksi Ama dan Seksi Ina HKBP Cimahi Jalalura, sehingga anggaran Natal mereka diperuntukkan untuk pembelian pohon Natal yang baru, mengganti pohon Natal kita yang sudah lama dan sudah berdiri megah sampai ke langit, langit bukan langit ya. Ini yang sebelah kiri kami atas inisiasi Seksi Ama dan Seksi Ina, anggarannya dipakai untuk pembelian dan pengadaan pohon Natal. Seksi Lansia, terima kasih kepada Seksi Lansia yang secara konsisten melaksanakan sermon Seksi Lansia di HKBP Cimahi Jalalura, mengikuti ibadah persekutuan Lansia distrik di HKBP Bandung Barat, sekaligus mengikuti Lansia Idol distrik. Dan dari gereja kita terpilih idol yaitu Amang Sintua M. Gultom, meraih penghargaan di Lansia Idol di HKBP Bandung Barat. Juga mengikuti Natal Lansia di Semarang. Jadi cukup jauh juga mereka melanglang buana sampai ke Semarang untuk melaksanakan Natal. Dan juga melaksanakan retreat. Karena sudah lansia memang membutuhkan air hangat lah ini ya, untuk lebih sejuk. Di Cipanas, Garut. Bapak Ibu di Tritugas Panggilan Gereja, Marturia, kemudian Diakonia, kita syukuri bahwa Diakonia secara konsisten melaksanakan pelayanan besuk kepada orang sakit dan juga acara penghiburan bagi jemaat kita yang meninggal dunia, bekerja sama dengan Humas melaksanakan pemberian bingkisan Natal kepada 69 kepala keluarga lingkup RT 01 RW 17 Kelurahan Karangmekar Cimahi, yaitu warga yang berada di sekitaran gereja HKBP Cimahi Jalalura ini. Juga melaksanakan kunjungan kasih kepada jemaat yang sakit menahun, disabilitas, dan yatim piatu. Seksi kesehatan, tahun ini kita patut bersyukur bahwa seksi kesehatan telah memiliki ruangan yang baru di lantai 1 dan telah dipersiapkan hal-hal yang membutuhkan pertolongan pertama bagi jemaat yang mengalami gangguan kesehatan ketika mengikuti ibadah. Jadi di sana sudah ada dipersiapkan pertolongan pertama, oksigen dan mungkin obat-obatan dan pertolongan pertama. Hanya kami sarankan kepada seksi kesehatan supaya setiap minggu itu punya petugas lah di situ ya, supaya jika ada yang mengalami gangguan kesehatan boleh melaporkan dirinya ke seksi kesehatan. Baru-baru ini ada kejadian di HKBP juga itu di Jatasi ketika seorang Dirhenkur mengalami gangguan kesehatan. Nah itu perlu dipikirkan bagaimana SOP itu pelaksanaan pertolongan pertama dari seseorang yang mengalami gangguan kesehatan atau pingsan ketika mengikuti
ibadah itu. Seksi pendidikan agama Kristen kita laksanakan. Terima kasih kepada seluruh guru PAK HKBP Cimahi Jalalurah melaksanakan pendidikan sampai bulan 6 yang lalu. Hanya memang Bapak Ibu di bulan 7 pada tahun ajaran baru 2023-2024 sekolah-sekolah negeri di Cimahi telah memiliki pendidikan agama Kristen di sekolah-sekolah negeri saat ini yang diinisiasi oleh GAMKI, Gerakan Muda Kristen Indonesia, yang diketuai oleh Bapak Pranjani Lumban Raja, dan kami turut serta menopang hal ini supaya ada pendidikan agama Kristen di sekolah-sekolah negeri di Cimahi ini. Tetapi belum sampai menjangkau ke Kabupaten Bandung Barat, sehingga yang diajari hanya murid-murid di Kabupaten Bandung Barat. Hal ini perlu dipikirkan seksi pendidikan untuk pelaksanaan program di tahun 2024 yang akan datang. Rumah pendeta fungsional tadi kami sudah sampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Gultom, dan juga saat ini yang pendeta Todo Sirait akan mengakhiri masa kontrak rumah di Kebun Cau pada bulan April yang akan datang. Mohon perhatian kepada kita dan khususnya panitia pembangunan untuk boleh menyelesaikan nanti itu di bulan 4 sebelum berakhirnya masa kontrak rumah di Kebun Cau. Pelayanan pengurusan catatan sipil, gereja kita telah menunjuk sekretaris gereja untuk mengurus catatan akte pernikahan bagi jemaat yang akan menikah dan mungkin sudah menikah tetapi belum memiliki akte, untuk boleh mengurusnya ke sekretaris gereja kita. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, pemakaian gedung sekolah minggu dan serbaguna kita sudah tetapkan bahwa pemakaian gedung gereja kita untuk jemaat adalah seharga Rp2.500.000 ditambah kebersihan Rp300.000 dan non jemaat adalah Rp3.500.000 ditambah uang kebersihan Rp300 untuk acara ujuk atau Marhata Sinamon. Kalau acara-acara lain misalnya terdidi, malua atau acara mangain, ulang tahun yang tentunya tidak dipakai sampai 1 hari penuh, maka untuk jemaat dikenakan biaya 1 juta, berikut kebersihan 300, dan untuk non jemaat 1.500.000 dan kebersihan Rp300.000. Ini kita akan tetapkan tahun ini di rapat jemaat nanti berapa sebenarnya sebaiknya biaya perongkosan atau penyewaan gedung sekolah minggu HKBP Jalalurah. Bapak Ibu, tentang panitia pembangunan, saya kira kita patut bersyukur dan bergembira karena pelaksanaan pembangunan sarana prasarana HKBP Jalalurah terus mengalami kemajuan dan perkembangan sampai saat ini. Sebagaimana yang sudah kita bisa lihat bahwa lantai 1 sudah sepenuhnya selesai, yang merupakan bangunan sekolah minggu atau gedung serbaguna, kemudian gudang, kemudian ruang kesehatan, dapur, dan toilet. Di lantai 2 telah menyelesaikan rumah pendeta resort, kantor pendeta resort, kantor pendeta fungsional, dan kantor gereja. Selesai di lantai 2. Dan berikutnya akan kita lanjutkan rumah pendeta fungsional nanti. Perihal keuangan pembangunan nanti akan disampaikan oleh ketua pembangunan, dan tentunya harapan-harapan kita bahwa segera kita akan menyelesaikan proses pembangunan ini di tahun 2024 yang akan datang. Kita akan tentunya mengingat hal yang berkesan pada tanggal 20 sampai 2 April yang lalu, HKBP Cimahi Jalalurah melaksanakan korpe gotong royong bersama-sama Parhalado dan jemaat, dan nantinya kita perlu mempertimbangkan cara penyelesaiannya. Kami sudah sampaikan kepada panitia pembangunan untuk proses tahapan akhir pembangunan tersebut supaya mengadakan dan mempersiapkan bahkan memaparkan detail dana yang dibutuhkan hingga tahapan akhir pembangunan sampai selesai secara lengkap dan terperinci, yang akan disampaikan nanti ketika rapat jemaat, sehingga kita boleh mengambil sikap
bagaimana cara gereja HKBP Jalan Lurah menyelesaikan proses pembangunan itu. Menyambung pembangunan tersebut, kami mau ingatkan kepada kita bahwa pinjaman lunak sejumlah 385 juta untuk pembelian lahan seluas 276 meter persegi akan jatuh tempo pada bulan Oktober 2024 yang akan datang. Sehingga ini perlu kita pikirkan untuk kita laksanakan di tahun yang akan datang. Usulnya tersokonom mani anak kamang dota mokenang. Molo di rapot hurian non sehali mangalugahon naidus marwata teh. Molo 2 kali lipat usaha yang kita laksanakan dengan prototipe gambaran pesta gotilon yang lalu, maka saya kira hal ini bisa kita capai ditambah usaha panitia nanti untuk menggalang dana kepada perantau. Amo kapangarat tonami nang kepala sahalina yang di pasta peresmianon marsitutu hamu bersungguh-sungguh untuk memberi perhatian kepada gereja HKBP Cimahi Jalan Lurah ini, karena membutuhkan perhatian. Di bulan Oktober pinjaman lunak itu akan jatuh tempo, sehingga memang kami agak mau pindah sena HKBP Jalan Lurah ala hola pindah meno termangalian utang tudongan namang gati gawirak tahu rupanya teh karma pangutangon ngahutangon nama saya ini orang tahu teh. Jadi salina mersitu tu mehita kamang dota makinang lau patu pahon. Mudah-mudahan nanti kita bisa capai kesepakatan penyelesaiannya, dan di peresmian ini, dari pesta peresmian lah kita mungkin bisa mengharapkan sokongan dana dari para donatur di pesta peresmian tersebut untuk mendukung gereja HKBP Cimahi Jalan Lurah menyelesaikan tahapan pembangunan sekaligus pelunasan pinjaman lunak pembelian lahan samping gereja seharga 1,5 miliar. Puji Tuhan, sebenarnya di selama 1 tahun ini kita bisa mengumpulkan dana 2,1 miliar, tetapi karena pembelian lahan tersebut proses pembangunan sarana prasarana ini agak terlambat. Tetapi kami dan kita bersyukur kepada Tuhan, sampai saat ini kita akan segera bisa menyelesaikan proses pembangunan itu. Kegiatan-kegiatan di tingkat distrik kami tidak akan bacakan. Puji Tuhan, pesta puncak, profesionalisme sinode distrik, rapat pendeta dan rapat hatopan, cuti para pendeta, pensiun Sintua. Tahun ini kita memberangkatkan Sintua pensiun 2 orang, yaitu Sintua Johnson Tabarat Inang Boru Sitompul dan Sintua Kaston Kanton Sianipar Inang Boru Sirait. Ucapan terima kasih khusus, special thanks for Galileo. Mana Galileo? Galileo yang juga turut mengadakan kunjungan gereja kepada gereja Bandung Barat dan HKBP Subang dalam rangka fundraising penggalangan dana di pembangunan sarana prasarana kita. Mau lihat tema di hamu Galileo ate. Kemudian Bapak Ibu, keuangan gereja kita nanti akan disampaikan oleh bendahara jemaat. Bapak Ibu yang terkasih, khusus di tahun 2023 ini HKBP telah melaksanakan sentralisasi keuangan HKBP. Tentunya ini menjadi tanggung jawab kita bersama dan masih sangat diperlukan evaluasi dan pemantapan tentang pelaksanaan sistem sentralisasi ini. Yang menggembirakan tentunya adalah bahwa tidak ada lagi penangguhan penerimaan calon pelayan dan pendeta yang sudah banyak ditempatkan secara merata. Akan mulai dan sudah mulai dilaksanakan pemerataan pendeta di tempat-tempat terpencil, bahkan di pos pelayanan HKBP distrik 18 Jabar Tinggi ini. Pelayan yang ditempatkan ke sini ada 14 orang untuk melayani pos-pos pelayanan di kabupaten-kabupaten yang belum ada HKBP di Jawa Barat dan di Jawa Tengah. Tetangga kita HKBP Singawaraja mendapatkan 1 orang pelayan, yaitu di pos pelayanan Cikalong
yang kita doakan mungkin akan segera bisa terwujud. Kemudian kesetaraan penggajian pendeta sama di semua tempat pelayanan. Sarupa do gaji ni paddita ni HKBP Cimahi Jalalurah, dot paddita ni HKBP di Samosir, yang satu golongan atau sama lama dinas di HKBP. Kemudian terjadinya subsidi silang sehingga gereja semakin merasakan bahwa HKBP di seluruh dunia adalah satu keluarga, one family, satu perasaan dan satu dalam pelayanan. Sehingga gereja-gereja di kota sepatutnya mensubsidi gereja-gereja di desa untuk mendapatkan kesetaraan pelayanan di seluruh HKBP, di seluruh tempat. Tentunya masih banyak hal yang masih harus dimantapkan melalui sentralisasi keuangan ini, misalnya pelaksanaan nomenklatur distrik dan resort yang belum terrealisasi dan masih belum mencapai 50% dari hal yang sudah ditetapkan. BPSK atau Badan Penyelenggara Sentralisasi Keuangan HKBP belum mampu menangani penanganan secara cepat bencana karena memang dana yang diterima masih sangat terbatas, sehingga distrik kita masih melaksanakan pengumpulan dana kepada tanggap bencana, pos pelayanan dan komisi HIV/AIDS sebagaimana yang kita laksanakan tahun 2023 dan masih akan kita laksanakan di tahun 2024 yang akan datang. Sampai saat ini HKBP Cimahi telah menyetorkan ke sentralisasi keuangan HKBP sejumlah 575 juta rupiah ke BPSK. Tahun ini kita melaksanakan persembahan diakoni pada minggu ketiga sebanyak 25.000 per kepala keluarga dan telah mampu melaksanakan program diakoni berupa besuk kepada jemaat yang sakit dan acara penghiburan kepada jemaat yang meninggal. Tetapi persembahan diakoni ini belum mampu menanggulangi kebutuhan diakoni, yaitu tali kasih janda duda sejumlah 38 juta, yatim piatu dan difabel. Maka mungkin proses pembangunan kita ini menyulitkan kita untuk bisa lebih leluasa memikirkan hal tentang diakoni ini. Tapi patut kita apresiasi dan patut kita bersyukur atas terlaksananya program diakoni ini. Statistik HKBP Cimahi Jalalurah adalah 417 kepala keluarga dengan AMA adalah 689 orang, INA 755 orang, kemudian sekolah minggu sejumlah 392 orang, pemuda, remaja, lansia. Maka jumlah jemaat kita adalah 1.444 jiwa. Pada tahun ini kita menjatuhkan Ruth Parmanio Pamisangon kepada Maradona Panjaitan dari Week 1 karena telah melanggar hukum siasat gereja pasal 5 ayat 41. Bapak Ibu, demikian beri yang bisa kami sampaikan. Tentunya ini belum lengkap. Kami mohon maaf jika ada nama penyebutan partisipasi persembahan yang terlewatkan. Akan kami lengkapi ketika akan menyampaikan beri ini secara lengkap di rapat huria yang sudah kita tetapkan tanggal 26 Januari yang akan datang, dan tentunya masih jauh dari sempurna. Terakhir kami mau menghimbau kepada kita bahwa tahun 2024 kita akan menyongsong tahun politik negara kita karena akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024, yaitu pemilihan legislatif DPRD tingkat 1 dan juga pemilihan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Dengan ini kami menghimbau kepada seluruh jemaat untuk turut serta berperan aktif dalam pemilu yang akan datang, serta turut serta mendoakan bangsa kita, penyelenggara pemilu dan seluruh aparatur negara Republik Indonesia untuk bisa dengan baik melaksanakan pemilu tersebut secara jujur, adil dan rahasia, sehingga negara kita boleh melaksanakannya dengan aman, sentosa dan damai sejahtera, sehingga bangsa kita boleh melaksanakan dan meraih
mencapai cita-cita negara kita yang adil dan makmur di masa yang akan datang. Demikian beri ini kami sampaikan. Kami mengucapkan terima kasih dan Tuhan memberkati. Teriring salam dan doa dari pimpinan Jemaat HKBP Cimahi Jalalurah, Pendeta Hasian BMS Purba Sarjana Teologi ditandatangani. Demikian pembacaan beri kita. Bapak Ibu, jika ada, kami ulangi sekali lagi, jika ada hal yang mungkin terlewatkan dalam proses pembuatan beri ini, kami bersedia untuk diingatkan dan akan kita perlengkapi untuk disampaikan nanti di rapat jemaat. Selanjutnya kami serahkan kepada panitia pembangunan. Shalom. Selamat malam Amang Inang, semua jemaat HKBP Jalalurah Cimahi dari mulai kelas sekolah minggu sampai dengan lansia. Selamat malam, puji syukur kepada Tuhan, hari ini kita boleh dipertemukan dalam ibadah akhir tahun di tahun 2023. Kiranya Tuhan memampukan kita masuk di tahun 2024. Sebelum saya membacakan laporan pertanggungjawaban saya selaku bendahara jemaat di gereja kita ini, saya akan menyampaikan salam hormat saya kepada seluruh jemaat, Amang Inang, dan seluruh anak-anak sekolah minggu, remaja, dan Namposo Bulung. Begitu juga saya menghormati Amang Pendeta Resort HKBP Jalalurah Cimahi, yaitu Amang Pendeta Hasian BMS Purba Sarjana Teologi, dan saya juga menghormati Amang Pendeta Fungsional Amang Pendeta Todo Tua Sirait Master Teologi, dan saya juga menyampaikan hormat saya kepada semua parhalado, teman saya sepelayanan yang sudah mendukung saya dalam pekerjaan saya, pelayanan saya selama menjadi bendahara di Huria ini. Terima kasih buat kerjasamanya. Tuhan memberkati semua yang telah mendukung saya dalam pelayanan, dalam menerima uang dan menyampaikan serta memberikan catatan kepada saya untuk saya wartakan di hari Minggu. Amang Inang, laporan pertanggungjawaban saya pada malam hari ini saya laporkan secara singkat dan saya tidak membacakan secara keseluruhan pemasukan dari mulai persembahan sampai dengan persembahan lain-lain, tapi saya akan menyampaikan secara global. Pertanggungjawaban saya ini saya pertanggungjawabkan di hadapan seluruh jemaat dan juga di hadapan Tuhan. Karena pelayanan yang saya kerjakan adalah pelayanan yang takut akan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, laporan pertanggungjawaban saya ini bukan saya laporkan semata-mata atas kebijakan saya sendiri dengan tidak ataupun melaporkan dengan tidak adanya pemeriksaan terlebih dahulu. Laporan saya sudah terlebih dahulu diperiksa oleh badan audit kita, yaitu yang diketuai oleh Amang Sintua Silitonga dan dibantu oleh Amang NP Sihaan dan Amang RP Sitorus, yang telah dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2023 yang lalu. Dengan hasil sebagai berikut yang saya sampaikan dengan laporan yang telah diaudit oleh badan audit kita. Sesuai hasil audit yang dilaksanakan oleh Badan Audit Huria pada tanggal 19 Desember 2023, saya akan menyampaikan posisi keuangan kita berikut. Yang pertama, saldo Huria kita pada awal
Januari 2023 adalah sebesar Rp83.988.626. Sedangkan uang yang masuk yang tercatat oleh bendahara dan seluruh yang tercatat adalah sebesar Rp1.542.886.937. Sehingga total penerimaan dan juga tambah saldo huria di awal tahun 2023 yaitu sebesar Rp1.626.875.563. Dengan pemakaian yang kita laksanakan selama setahun ini dan juga setoran kita sentralisasi 55% ke pusat dengan jumlah pengeluaran sebesar Rp1.590.10.946, sehingga saldo yang tersisa per tanggal 15 Desember 2023 yang kita wartakan di tanggal 17 Minggu 17 Desember 2023 sebesar Rp36.864.617. Dari nilai saldo keseluruhan Rp36.864.617 adalah terbagi 3. Yang pertama, uang huria, saldo huria yang saldo seluruhnya adalah sebesar Rp60.514.617. Adapun kepemilikan dari saldo 60 juta ini adalah saldo huria sebesar Rp36.864.617, saldo transit sebesar Rp10.300.000, untuk uang pembangunan di bendahara Rp350.000, sehingga saldo terakhir yang di tangan bendahara adalah sebesar Rp60.514.617.000 per tanggal 17 Desember 2023. Demikianlah Amang dan Inang laporan pertanggungjawaban saya yang saya sampaikan di malam hari ini. Saya selaku bendahara di Huria ini, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang sudah mendukung dan memberikan berkat-berkatnya kepada gereja ini untuk pelayanan dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu Amang Inang sekalian, saya juga menyampaikan mohon maaf saya bila dalam memberikan pewartaan ada sesuatu ataupun kurang lebih yang saya sampaikan. Sebenarnya saya sudah berusaha untuk menyampaikan secara sempurna, tapi kenyataannya kesempurnaan hanyalah milik Tuhan. Tapi saya selalu berusaha untuk menuju kepada kesempurnaan. Bapak Ibu, demikianlah laporan pertanggungjawaban saya kepada seluruh jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita di dalam tiap-tiap keluarga dan menambahkan setiap berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kita di tahun-tahun yang akan datang, terlebih tahun 2024. Kalaupun kita dimampukan Tuhan masuk ke tahun 2024 dengan doa-doa dan pengharapan kita di tahun 2023 yang belum tercapai, biarlah itu menjadi satu pengharapan bagi kita di tiap-tiap keluarga. Karena setiap keluarga mempunyai doa dan pengharapannya masing-masing. Tuhan memberkati kita dan anak-anak kita serta pekerjaan kita, sehingga kita boleh senantiasa bersuka cita, beribadah, dan memberikan yang terbaik untuk pelayanan di gereja kita. Kita pantas juga bersyukur banyak hal-hal yang baru dalam gereja kita ini. Kita boleh menikmati dengan banyaknya sumbangan hal-hal yang bisa kita terima dari jemaat yang memberikan rezekinya kepada kita, sehingga semua boleh berjalan dengan baik. Bapak Ibu, terima kasih.
Inilah laporan pertanggungjawaban singkat saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Dipasap ma tu Ketua Pembangunan. Salam. Saya berdiri di sini mewakili seluruh panitia pembangunan gereja kita atau sarana pendukung gereja kita yang sudah kelihatan berdiri sekitar penyelesaiannya adalah 85%, yang tertinggal sekitar 15%. Kami di sini tidak bisa melaporkan keuangan secara detail, tetapi sudah diaudit waktu tanggal 20. Kenapa saya katakan demikian? Karena kesibukan bendahara pembangunan gereja kita. Jadi secara global saja saya sampaikan di sini untuk pembangunan ini enggak secara detail. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Amang Pendeta, para parhalado, demikian juga kepada Bapak dan Ibu yang saya kasihi di sini. Kita wajib mengucapkan terima kasih kepada Tuhan karena pimpinannya terhadap gereja kita selama 1 tahun penuh. Kita bisa berjalan rencana biarpun tidak selesai, belum selesai, bisa berjalan. Itu adalah berkat karunia Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi pembangunan kita sudah menghabiskan biaya, kemarin di audit terakhir itu tanggal 20, 4.480 juta rupiah. Keadaan bangunan baru selesai sekitar 85%. Dan terakhir saldo kami, saldo pembangunan ada di sekitar 200.000 tanggal 20 Desember kemarin. Jadi kami panitia pembangunan sangat-sangat berharap banyak kepada kita semua, pada ruas kita semua untuk penyelesaian bangunan sarana penunjang ini seperti apa yang dikatakan oleh Amang Pendeta tadi, bahwa bulan 4 rumah Amang Pendeta Sirait harus sudah selesai. Sedangkan uang sama sekali tidak ada, boleh dibilang tidak ada. Jadi sekarang sudah mulai memasuki tahun baru. 4 bulan ke depan kita harus berjuang untuk menyelesaikan semua yang tertinggal. Nah, kalau kita tidak bisa kerjasama, mungkin ini akan terbengkalai kembali. Tapi saya yakin, seperti apa rencana tadi oleh Amang Pendeta dikemukakan, kita bersatu terus mengadakan apa yang direncanakan tadi oleh Amang Pendeta, mungkin kita bisa mengumpulkan dana dan bisa tertutup. Kita bisa menghitung, diperkirakan saja kalau sekitar 85% itu 4.480 juta rupiah. Ya, kalau untuk penyelesaian mungkin 15% itu sekitar 650 juta. Itu baru perkiraan. Nanti ada anggaran belanjanya yang dibikin lagi baru supaya bisa detail dan bisa dimengerti nanti semuanya.
Dan kami panitia pembangunan juga mengucapkan terima kasih kepada donatur, kepada ruas semua, kepada gereja-gereja yang dikunjungi oleh ruas kita atau tim KOR kita yang telah memberikan sumbangan sehingga gereja kita atau pembangunan penunjang bisa berjalan dengan baik. Jadi kami dari panitia tidak panjang lebar, cuman satu, kami mungkin meminta maaf kalau ada ucap kata yang selama pembangunan gereja ini ada perselisihan paham antara kita. Mari kita rembukan dan kita bersatu untuk menyelesaikan gedung yang kita idam-idamkan ini. Jadi saya rasa sekianlah dari kami panitia pembangunan. Terima kasih. Oleh tema tu ketua pembangunan di Pasar Ma Tangia Pangodian tu inang situa bursihan. Horas amang inang tinggal opak jom satu nganai nama salpu tahun naburuhon tahun 2020 tayahima tahun 2024 martang yang mahita di bagasan hauduhon dohot serep niroha dohami rotu adopamu ale debatakku debatana badia debatana sokal nahu hapur siai hami di bagasan guarnya anakmu Yesus Kristus mau liate godang madihu amang nabasa boy hami manaripari hari-hari nami siap bulan jaunari sahat tu bulan Desemberon jala piga jom nai salpu nama tahun 2020 tolu nami ma taripar hami tu tahun 2024 naneng roon molo husulikit hami doamang diakka ari-ari na salpu tahun na salpu marukil do hami inorhon ni masa pandemi alai di tahunon mulai do hami rotu bagas joromon marpungu mamuji pasanga pokok ale amang nabasa dangalani burju gogo dohot malonami alai holan mangasahon asi dohot holong nirohamdo boy hami manaripari ari-ari nami di tikyon jala di tikyo piamang nabasa upasat tami ma nasongon ulon nami amang padita nami ima amang padita resort hasian BMS Purba dohot inang sekeluarga songon inang amang pendeta fungsional amang pendeta todo tua sirahid dohot inang dohot sude keluarga amang nabasa tuhodo pasahaton nami amang padita nami na duang asaboy atong nasida di bagasan hadameon dohot serep ni roha mamaritahon paadarhon hatam nabadiyay asa marsaringari di roha nami di partodion nami di pabahenan nami marparbuem namanis maatong saluhuna hatam na hutangho kami di bagasa tahun 2020 na mangihuk mamuseli Tuhan dinalahobor hat amang padita hasian BMS Purba dohot
keluarga ima nanaing mandohoti acara launching tahun okumene inklusif 2024 di Tarutung. Tuhodo pasahaton nami amanamion ho mamajulwani dalan nasida patongonomu nasida tu akka silas niroha hupabor hatami di bagasan las niroha jela pos dorohanami pabor hatom musian Tarutung muse mulak tu cimahion di bagasan las niroha. Tuhodo nang hupasahat hami nang akka parhalado ni huriam. Asi maroham ali Tuhan, lehom matodim porbadia itu hami. Asa huboto hami makatahon hatami tu akka ruas ni huriami. Asa toktong hami peatong ali Tuhan, marpangalaho naboy si pangasahonommu laho marmudu-mudu ruas naboy na adong di weksada saha tu weksia. Tuhodo pasahaton nami saluhu keluarga parhalado nang akka pelayan non parhalado piali Tuhan nama kobasi huriamon. Tuhodo pasahaton nami songoni nang akka seksi ni huriam sia sekolah minggu, seksi remaja, naposo, ama, paropuan, nang lansia be. Tuhodo pasahaton nami akka pengurus ni seksi asa toktong nasida boy padi budi munom wale Tuhan mamudu-mudu akka ruas ni huriami ale Tuhan asi maroham amang nabasa namangido mahami ale Tuhan nabasa ima tu pembangunan sarana prasarana ni huriam marukil dohami amang nabasa adorang so dipuka pembangunan non hinorhon ni izin naso rodope alai nunga robe izini jala marukil dohami pajongjokon gedung nabaruon jala dang apala sikop dope penyelesaian ni pembangunan ni prasarana ni huriamon. Tuhodo pasahaton nami saluhutna panitia pembangunan asa toktong di bagasan sada ni roha homa atong mamasu-masu nasida mangaleho bisuk songoni nang akka donatur patongonom muli Tuhan asa boy selesai pembangunanon sian nama muka petuhodo hupasahat kami jalatung na penyelesaian ni pembangunan ope toktong do tuho pasahaton hami amang nabasa ai sia kodo haroroan ni saluhutna di baheni amang nabasa pasu-pasuom wakka donatur na mangurupi patongonommu nang akaruas ni huriami amang nabasa marsadani roha hami marsipaleanan roha hami marsietusak kami atong asasau akka hobar tulomo ni roham tu ngasi maroham amang nabasa upasaha dosa luhut na itu do pamu nabadiay songoninang tu akka ruas ni huriam na di bagasan parsahiton torop sepiga do amang ruas ni huriam na di bagasan parsahiton mengikuti akka terapi nah binain ni akka dokter naboy mangubati nasa panahit di ruas ni huriami homa atong napamalupon sahi ni akka ina ama ianakon ni huriami na di bagasan parsahiton nang pena di bagasan parsahiton narenge tuhodo pasahatok kamang nabasa pasahaton nami akka ruas ni huriami lehon hamalumon ni parsahiton tanggal siap pamatangna patogu roha nang haporsionna asa say toktong pasahaton tu ho matoktong ngoluni nasida ale amang nabasa marnida mahu amang di akar ruas ni huriami natoktong marsahit alani parsahito dang boy ro tu bagas ni huriamon mamuji pasangapokko
Namangido kami di tahun 2024 naneng roon. Pada memaakasahi siapa matang ni ruas ni huriam na adong di HKBP Jalan Luraon. Molo tumpe di bagasa persahito ni lampatar maharaja mulai Tuhan tuaka namar sahit. Asalam toktong di pasahat nasida dirina tuarupamu nabadiay. Songoninang negara nami amang nabasa. Tahun naro ima di bulan duon pesta demokrasi do kami. Manang naisip nalaho patongonomu songo pertugi ni negara nami. Na posdo rohanami amang nabasa. Nagabe si panggonggomi na toktong bui mangalehon tarlumubi hami na porsea diho. Unang maatong sape membabat nasida asima roham unang maatong adong diskriminasi alay toktong mali Tuhan patongonomu akka partugi nami mangaranap tuaka jolma nadango songoninang manang naisip yan no nali Tuhan nabuhi sipiliton nami songong partugi nami say hombar tulomo ni rohamay jala patongonom mo ng roha dami, padom mo ng akka na mabaygaur, padom mo ng akka na sohina lomohon ni roha nami. Jala pasidingom mo may siyak kami ganupan. Asi maroham amang nabasa, tuho mapasahaton nami, ngulo nami ang manoktong. Alahuboto hami amang nabasa. Songon hudon na rumardo hami di sumurmi. Di baheni amang huto poti hami masaluhut na akka pangalasion nami tuarupamu na badiay tu ngasi maruham unang hinorhon ni akka dosa pangalasion nami gabi manibil hami tu siamun doho tuhabirang di baheni amang nabasa togu-togu mahami hamonak kom mahami dinasa parukilon nami asa tok-tok kami merdala di dalam na pinarademi di bagasan guarni anakmu Yesus Kristus hupasahat kami matanyang namion amin. Di pasahat mah untuk kata sian ruas ama amang dapi jo aritonang. Terima kasih. Izinkan kami mewakili seksi AMA untuk memberikan kata sambutan. Pertama, kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Tuhan kita Yesus Kristus. Di malam pergantian tahun ini kita bisa beribadah dengan penuh berkat dan hikmat. Kami ucapkan terima kasih kepada Amang Pendeta Hasian BMS Purba dan Pendeta Todo Tua Sirait. Kami ucapkan terima kasih kepada Amang Inang Peraldo HKBP Jalan Lurah Cimahi. Kami ucapkan terima kasih kepada Panitia Natal dan Tahun Baru. Kami ucapkan terima kasih kepada Amang, Inang, Naposo, remaja, serta seluruh jemaat HKBP Jalan Lurah Cimahi yang memberi kesempatan kami untuk berdiri di sini. Terlebih dahulu kami menyampaikan selamat Natal bagi kita semua. Kasih dan damai Natal menyertai kita.
di malam menjelang akhir tahun ini bisa kita merefleksi diri bahwa Tuhan itu baik dan sungguh baik. Kita keluarga lepas keluarga beroleh berkat, kesehatan, umur dan rezeki. Sehingga kita bisa menyongsong memasuki tahun baru 2024. Dan di tengah gereja kami jemaat melihat seluruh program gereja, kalender gerejawi dapat berjalan dengan sangat baik dan luar biasa. Dan kedepannya kita memasuki pesta pemilu. Kita berdoa sehingga pelaksanaan pesta demokrasi pemilu pilihan kita membawa negara kita ke dalam kesejahteraan kita di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan semua proses pesta demokrasi dapat berjalan dengan baik. Kami mengucapkan terima kasih kepada pendeta, kepada Amang dan Hinang Paralado, di mana selama tugas sebagai pemimpin gereja dan pelayan gereja sangat baik dan sangat luar biasa. Kiranya Tuhan memberkati tugas kepemimpinan dan pelayanan gereja Amang dan Hinang. Tuhan memberkati keluarga Amang dan Hinang. Juga kami sampaikan ucapan terima kasih kami kepada panitia Natal yang telah bekerja keras, berusaha sehingga perayaan Natal dan Tahun Baru dapat berjalan dan baik. Juga kepada panitia pembangunan, kami mengucapkan terima kasih, di mana kami jemaat bisa beribadah Natal dan Tahun Baru untuk pertama kalinya. Biarlah kasih karunia Tuhan selalu hadir di tengah gereja HKBP Jalan Lurah Cimahi. Dan di momen malam Natal ini, kiranya kita untuk saling memaafkan, kami menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin. Di akhir kata, selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2024, diawali dengan ibadah dan doa, dengan penuh harapan baru. Tuhan memberikan berkat-berkat baru, sukacita dan kebahagiaan. Mauliate Horas. Mauliati mana mewakili ama amata aritonang di basa ma tu utusan ruas ina nyonya si hombing buru siregar. Shalom. Horas. Sebelumnya saya mengucapkan selamat Natal 2023 dan selamat menyongsong tahun baru 2024. Yang kami hormati Amang Pendeta Resort HKBP Jalan Lurah, Amang Pendeta Hasian BSM Purba STH beserta Inang Boru Sibarani, Amang Pendeta Fungsional Jalan Lurah Bapak Pendeta Todo Tua Sirait MTH beserta Inang Boru Sitorus, seluruh Parhalado Resort HKBP Jalan Lurah Cimahi, dan kepada semua jemaat Jalan Lurah Cimahi, Bapak Ibu Naposo Bulung, remaja dan seluruh sekolah minggu yang kami kasihi.
Saya berdiri di sini mewakili dari Jemaat Inna Huria HKBP Jalan Lurah Cimahi. Kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus yang telah menyertai kita di sepanjang tahun 2023 ini. Semua rangkaian Natal, mulai dari Natal sekolah minggu, remaja, Naposo Bulung, Natal pertama, Natal kedua berjalan dengan lancar. Terima kasih juga kepada seluruh panitia Natal HKBP Jalan Lurah yang sudah mempersiapkan rangkaian acara di Natal tahun 2023 ini sehingga berjalan dengan lancar dan penuh dengan sukacita. Sebentar lagi kita akan melewati tahun 2023 dan memasuki tahun 2024. Kiranya di tahun yang baru kita diberikan kesehatan, sukacita, kesuksesan yang lebih lagi dari tahun 2023. Kita juga tidak melupakan bahwa pembangunan gereja kita ini masih dalam proses finishing. Semoga di tahun 2024 ini kita sehati, sepikir untuk menyelesaikan pembangunan gereja kita, agar di tahun 2024 ini program pelayanan dan kategorial dapat berjalan secara maksimal. Selamat menyongsong tahun baru 2024. Tuhan memberkati. Shalom. Maula Tima di Inang Guru Siregar di Pasahat Ma on nama terakhir tua matas utusan ruas perhalado amat situa RF Serait. Shalom. Mungkin dangkajang berhoron nami amanginang ala huber nakin marbahasa Indonesia sudah mungkin ibabi kepaksa untuk marbahasa Indonesia teh. Jadi izinkan kami Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan untuk berdiri sebentar menyampaikan sepatah dua kata dalam acara akhir tahun di tengah-tengah gereja kita ini, di mana akan sebentar lagi Tuhan akan menganugerahkan kepada kita tahun yang baru 2024. Yang saya hormati Amang Pendeta Resort dan juga keluarga, dan juga yang saya hormati Amang Pendeta Fungsional dan juga keluarga, dan begitu juga teman-teman majelis Amang Inang, teman sepelayanan yang saya hormati dan juga berikut keluarga. Terlebih Bapak Ibu, anak-anak kami, Naposo Bulung dan remaja yang kami sayangi dan kami hormati dan kami cintai. Tadi kita sudah banyak mendengar apa yang telah disampaikan di dalam acara ini, yaitu dalam beri dan juga laporan keuangan gereja, khususnya juga laporan pembangunan fisik gereja kita. Dan juga sudah disampaikan juga sepatah dua kata dari jemaat Horong Ama ya, dan juga sepatah dua kata dari kaum perempuan mewakili dari gereja kita ini. Benar, dan ini yang terakhir dari majelis Amanginang, jemaat yang dikasih Tuhan. Hamudo boy menilai seperti apa sepanjang satu tahun ini yang telah dilaksanakan gereja ini di dalam pelayanan untuk jemaatnya. Kami sebagai manusia yang terbatas, yang kurang kemampuan, kami memohon doa biar kiranya untuk tahun 2024 di dalam pelayanan di tengah-tengah gereja kita ini, Tuhan memberikan kekuatan kepada kita semuanya, khususnya Amang Pendeta kita Resort sebagai pendeta resort yang sebagai penanggung jawab di tengah-tengah gereja kita ini. Biarlah semua apa yang sudah kita dengar tadi Amang Inang, kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita semua
Masih banyak apa yang kita laksanakan, yang akan kita sempurnakan di dalam pelayanan di tengah-tengah gereja ini. Kita sebagai manusia, seperti apa yang kami sampaikan tadi, kita sifatnya terbatas. Kesempurnaannya itu adalah milik Tuhan. Tapi kita berharap di dalam pelayanan kita, khususnya Parhalado ataupun Amang Pendeta, dalam 1 tahun ini kami meminta maaf bila mana ada kekurangan, pasti banyak kekurangan kami Amang Inang untuk melayani jemaat. Kami mohon kita saling memaafkan. Biarlah nantinya kurang lebih 4 jam lagi Tuhan akan menganugerahkan pada kita semua tahun harapan yang baik, yaitu tahun 2024. Banyak yang akan kita lakukan dan kita kerjakan di dalam menjalani hari-hari kehidupan kita, khususnya untuk peribadatan kita di tengah-tengah gereja ini. Itu yang bisa kami sampaikan Amang Inang. Akhir kata kami dari majelis Pasahat Tontu Hita Sude, selamat menyongsong tahun baru Madihita Salhutna. Tuhan memberkati. Mona tetua mata situa RF Srait tau dutima perpunguata manang pertanyaan ngata mari demaita sabuk kede nomor 270 lalu Uhud ma papungu pilihan sada A do sada B.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiranmu, itulah yang memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya panitia menyediakan makanan bagi kita. Itu tadi ada makanan ya, snack. Tapi nanti sesudah ibadah kita akan terima. Kita akan terima dulu roti hidup, hatani debata, firman Tuhan di ibadah malam, ibadah akhir tahun 2023 ini. Imasian Heber 10 tolu ayat 20 satu ayat 21. Juga Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini di live streaming, mari kita membaca firman Tuhan dari Heber 10 tolu ayat 21 21. Tajama meresponsoria. Alai debatasi pardami namanogihon si anak kanamate si parmahan bolon niak kabiru-birui marhite-hite mudar nipadan saleleng ngileleng nai ima tuhatta Jesus. Saya akan membacakan dalam bahasa Indonesia, demikian firman Tuhan. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adalah lazim jika pada ibadah akhir tahun ini, maka acara yang kita laksanakan sedikit lebih lama dan lebih panjang. Saya masih terus mengulangi ini, mengenang kembali masa-masa di kampung. Ya, panjang sekali. Di gereja kita cukup dari ama dan ina yang madok hata. Dan kali ini kita pilih dari kalangan yang lebih muda untuk menyampaikan kesan pesan. Biasanya ini di kampung adalah dari yang tua dan ada naposo, remaja sampai sekolah minggu. Mereview sebuah perjalanan hidup, merefresh sebuah sejarah yang kita lalui selama 365 hari, selama 12 bulan, dan setiap harinya kita melewati 24 jam satu hari. Masa-masa di tahun 2023 ini, dan tidak lama lagi tahun ini akan berlalu dan kita akan menerima tahun yang baru. Setelah sebelumnya kita memperingati kelahiran Yesus di masa peringatan Natal yang dilaksanakan di berbagai tempat oleh para kategorial, oleh punguan marga-marga, oleh parsahutaon, oleh lingkup gereja-gereja secara ekumenis, memperingati kelahiran Yesus Kristus. Lalu apa yang kita ingin sampaikan dan disampaikan oleh firman Tuhan hari ini? Allah kita malam hari ini disebut dengan sebutan Allah damai sejahtera. Allah damai sejahtera itu adalah Allah yang mempertemukan manusia dengan Tuhan, yang dulunya telah dirusak oleh dosa dan pelanggaran umat manusia, sehingga Tuhan itu teramat jauh. Ia invisible, ia di tempat yang maha tinggi, sehingga ada hubungan antara umat Tuhan dengan Tuhan, ada miskomunikasi yang sangat jauh antara manusia dengan Tuhan, ada misunderstanding antara
pencipta dengan yang diciptakan, dan itulah kehidupan umat manusia pada saat itu hingga akhirnya Yesus lahir. Dan itulah damai sejahtera itu. Pernah adong masa ada keluarga tersonggot. Mereka terkejut karena tiba-tiba Bapak Pendeta Gembala datang ke rumahnya. Wih, rumah pendeta. Nah, Bapak Pendeta, masuk. Pendetanya ini bukan orang Batak. Oh, mereka selamat, shalom, mari berbincang-bincang. Kemudian datang si bapak. Maksudnya, Hubasima di dapur. Bikinlah makan. Gembala datang. Lalu merjarum ingat tahun agak diubas. Dan tiba waktunya makan. Maka Bapak mari kita makan, katanya. Mereka makan, sudah terhidang di situ ayam yang digulai. Jadi kemudian si bapak ini penasaran. Ia merasa bahwa pendetanya ini karena bukan orang Batak, mungkin dari timur, dia tidak mengerti bahasa Batak, pikirnya. Maka berbahasa Batak dia. Ay manuk dia do nai potong monak kining. Na romenat tai idok manuk napeo ko nai no si anak kiningin na. Al sedang rasrohana horwa di bagasan padamu yon nei. Napeo kon tahu ya? Napeo kon itu kira-kira begini. Ayam yang sudah nunduk sebentar lagi ajal menjemput, kira-kira itu artinya. Kalau manuk napeokon sudah mau mati dia. Napeokon ini usiatin. Pendeta ini menyimak. Oh, peokon rupanya, katanya begitu dalam. Tapi ia makan dengan lahap. Ayamnya gemuk dan besar. Lalu ia mengira bahwa peokon itu adalah ayam yang gemuk, ayam yang besar. Mari kita berdoa. Bapaklah yang bikin Bapak Pendeta. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami ini saat ini akan makan ayam yang peokon, katanya begitu dalam doanya. Biarlah Tuhan berkati semua ayam keluarga di sini peokon semua, katanya. Karena ia mengira peokon itu gemuk. Bahkan kami juga Tuhan yang di rumah ini, biarlah peokon kami, kata. Jadi dia kira gemuk itu sehat atau bagaimana lah ya. Amin. Mari kita makan. Selama makan si ibu ini bergumul terus. Ia bahkan tidak merasa bagaimana lagi sedapnya makanan itu. Bergumul terus dia. Lalu ia katanya, Bapak Pendeta, apa Inang? Katanya, bolehkah doa kita itu kita anulir Pak Pendeta? Katanya kemudian kepada si pendeta. Oh boleh Ibu. Kita kan sering menganulir doa kita. Tuhan kita itu baik dan mau mengerti seperti apa doa kita. Banyak orang percaya menganulir doanya. Buktinya, dulunya doanya adalah, Tuhan, umurku 70 tahun, ada anakku menikah. Ibu tamu do mulubu malarong anak kon na manguli, mananguli gabi ba, supaya saya bisa maralaman. Bu itong maralaman kan, mulu mati maralaman. Adak saya dijabu be, boy maralaman. Ngasay be dia uportibion. Manguli anak kon na, ya nulir tangyang na, Tuhan, nangko pala marpaho punang ingot tangyaku sinam saya. Ini itu doa kita kan. Anulirlah Bapak Pendeta doanya karena sebenarnya peokon itu artinya tidak baik. Begitu. Ada miskomunikasi, ada misunderstanding. Begitulah dulu hubungan Tuhan dengan kita. Ada miss antara kita dengan Tuhan. Ketika Tuhan berfirman dari tempat yang maha tinggi, Ko amar Zahwe Sema Israel. Beginilah firman Tuhan, dengarkanlah umat Israel. Bangsa Israel gagal menerima firman Tuhan dari singgasana di surga. Ketika Tuhan mewujudkan kuasanya
melalui banyak karya nyata Tuhan yang Tuhan lakukan dengan tangannya yang perkasa dan kuasanya yang ajaib, manusia tidak mengerti bahasa Tuhan, tidak memahami rencana Tuhan, tidak mengerti maksud Tuhan. Ada miss antara Tuhan dengan umat manusia yang disebabkan oleh jatuhnya manusia ke dalam dosa. Maka apa yang terjadi, Bu Bapa? Maka Allah damai sejahtera, Allah yang penuh shalom, tidak membiarkan hal ini terjadi, lalu ia turun tangan, lalu ia campur tangan. Yang Allah sendiri memperdamaikan dirinya dengan kita dalam kelahiran Yesus Kristus. Karena sesungguhnya bagimu telah diberikan seorang putra, bagimu telah diberikan seorang anak. Lalu ia akan disebut penasehat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa selama-lamanya. Itulah damai sejahtera yang dilahirkan oleh Yesus Kristus. Itulah damai sejahtera yang muncul ketika Yesus lahir ke dunia ini. Hubungan kita dengan Tuhan yang telah rusak itu diperbaiki. Hubungan kita dengan Tuhan yang sudah begitu jauh itu direstorasi. Hubungan kita dengan Tuhan itu diperdamaikan oleh Yesus Kristus. Maka sesungguhnya hari Natal itu adalah hari perdamaian antara Allah dengan manusia. Hari damai sejahtera antara kita dengan Allah. Sehingga Allah memperdamaikan dirinya, sehingga ia menjadi Immanuel, Tuhan beserta kita. Tuhan ada di antara kita, Tuhan sama seperti kita, Tuhan menjadi manusia. Gabe daging mahatai jala maringan di tonga-tonga ni hitaon. Seperti kita, bahasanya kita mengerti, gestur tubuhnya kita pahami, maksudnya kita tahu, maka tidak seharusnya ada manusia lagi yang miss, yang gagal memahami rencana Tuhan dalam hidupnya, yang tidak memahami maksud Allah dalam hidupnya. Karena Tuhan telah menjadi manusia, dan itulah yang ditunjukkan oleh hari Natal. Ibu Bapa, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Siapakah Dia? Allah damai sejahtera di dalam Yesus Kristus. Dan ia menjadi gembala Tuhan kita. Penting bagi kita, terutama kepada anak-anak kami yang saat ini diterpa gelombang universalisme atau ajaran-ajaran baru yang begitu banyak saat ini yang mempertanyakan ketuhanan Yesus. Ayat 20 mengatakan, ia adalah gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Jadi Yesus itu siapa? Tuhan. Adakah hal yang menjadikan kita ragu bahwa Dia Tuhan? Ada, karena orang berkata, masa Tuhan menjadi manusia? Masa Tuhan orang Kristen menderita? Menderita, sengsara, miskin, ditolak orang berilham. Mereka tidak sanggup naik kuda, apalagi keledai, apalagi kuda untuk pergi ke Judea hingga nantinya sampai dan tiba di Bethlehem. Sangat miskin karena kakinya tergantung di atas tanah dan kepalanya tidak nyangkut di langit. Bahkan untuk menutup badannya sendiri ia tidak punya, karena jubahnya dirobek oleh prajurit sehingga ia telanjang dan dipermalukan sedemikian rupa. Apakah Dia Tuhan? Saudara-saudara, ini yang disampaikan berita Yesaya kepada kita. Dia Allah yang perkasa. Yesaya 5, Yesaya 9 ayat 5. Dan demikian yang disampaikan para malaikat itu kepada gembala. Lukas 2:11 mengatakan, jangan takut, sebab aku memberi berita kesukaan bagimu. Hari ini telah lahir bagimu di kota Daud. Siapa? Kristus, Tuhan di kota Daud. Hari ini telah lahir bagimu Kristus,
Tuhan di kota Daud. Jadi Yesus Tuhan, Tuhan. Belum lagi kalau kita PA, banyak hal yang memperkuat dan mempertegas bahwa Kristus itu Tuhan. Maka sangat berbahagia sekali mereka yang menerima Yesus lahir di Bethlehem. Karena Tuhan kita itu sangat dekat dengan kita. Ia tidak lagi di singgasana surga yang sangat jauh dan invisible, tidak terlihat, tetapi ia berada di tengah-tengah kita. Tuhan bersama kita, ya, buktinya apa? Ia menjadi manusia. Dan hari ini diberitakan kepada kita bahwa Tuhan Yesus lahir. Maka jangan ragu, jangan bimbang. Bagi kita untuk percaya bahwa Yesus itu Tuhan, ya, sesungguhnya Yesus itu adalah Tuhan yang lahir menjadi manusia, yang untuk menyelamatkan kita dan menebus kita dari dosa, sehingga ia menjadi gembala dan memberikan darahnya, darah perjanjian, sebagaimana Tuhan berjanji akan menyelamatkan kita dari dosa, maut, dan kematian. Darahnya adalah darah perjanjian dan perbuatannya adalah perbuatan perjanjian. Itu yang sudah dijanjikan oleh Tuhan kita kepada kita, domba gembalaannya. Maka Bapak Ibu, dalam perjalanan kita 1 tahun ini, Tuhanlah gembalaku. Mazmur 23. Ia benar-benar gembala yang baik, Yohanes 10 ayat 11. Penggembalaannya adalah agung. Parmahan nasi tutu, audo parmahan da tutu, hutadda do biru-biruku, jala biru-biruku, hubuan tuaik natio, mual aik natio, do japalan nalomak. Itulah Tuhan kita Yesus Kristus. Menggembala dengan benar, agung, dan bijaksana. Dak songo parmahan di hitanon. Botamuro parmahan di hita, jadi memang di Israel itu gembalaannya itu kebanyakan domba, bukan horbo, bukan kerbau atau sapi ya. Sehingga gembala itu memang harus menjaga dombanya dari binatang liar dan pemangsa. Karena apa? Domba tidak sanggup melawan pemangsanya. Domba adalah seorang yang pasrah kalau pemangsa sudah datang. Maka apa? Maka penggembala parmahan itu harus menjaga sedemikian rupa dombanya supaya tidak ada yang tersesat, supaya tidak ada yang mati. Dak so parmahan di hitan, la iejak do napinar mana teh. Maka pernah seorang parmahan menghitung kerbaunya. Epi geror bokon. 1, 2, 3, 4, 5. Mako sada, horbokku katanya. Amuna, mako horbokku sada. Kerbauku hilang 1. 1, 2, 3, hilang dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Padahal kerbau tadi kubawa dari kandangnya 6. Kenapa hanya 5? Rupanya 1 diejak. 1 lagi ditunggangi. Tidak sadar dia bahwa kerbaunya 1 ditunggangi. Dia hitung cuma 5. Parmahan penggembala yang baik adalah penggembala yang membawa dombanya ke mual aik natio, ke padang rumput yang hijau. Dan itulah Yesus Tuhan kita, membawa kita, mengiring kita, menjaga kita, memelihara kita di 1 tahun perjalanan kita tahun ini dengan parmahanion situtu, dengan penggembalaan yang baik. Bahkan ia rela mati bagi kawanan domba gembalanya. Ia rela memberikan darahnya bagi domba gembalanya. Ia mati untuk domba gembalaannya. Karena apa? Untuk menyelamatkan dombanya supaya tiba di mata air yang jernih. Ia rela mati supaya dombanya tidak tersesat. Bahkan Yesus berfirman, Tuhan Yesus berkata, jika ada tersesat 1 domba gembalaanku,
Ku akan meninggalkan kawanan domba yang 99 untuk mencari domba satu yang hilang, lalu membawanya pulang kembali ke kawanan iring-iringan domba gembalaanku. Demikianlah Kristus Yesus Tuhan kita menggembalakan kita di perjalanan hidup kita saat ini. Ada banyak tantangan yang kita hadapi di perjalanan hidup kita sekarang. Kamang do tamo kainang gurang do hamaolon natadopi no ang dinguluton. Gurang do hasusahan natadopi di partikianon. Atong ahado dalata atong naing do takkasita pasahato dirita tutuhani. Asa di parmahani hita. Saliling mangulu hita di tanoon. Saliling diliot do hita hosa nguluan di bagasan ngulutta. Saliling so dilihat do hita sude titel. Na pinasahan na to sude jolma. Erong do jolma rarok titel hupak saliling mangulo na. Titel na arong yana BA, MBA, songonau STH, padita tatudo MTH. Ang guimana na arok titel la. Rupani. Ale yang godi nguluton, koni ngotot taro, tu sude do titelian non lehonon ni Tuhani. Ima ALM. Molo ibu tamu do ALM. Ama ALM. Almarhum anno sude non lehonon naro tite. Pos roatta nok pula verita di Portivio. Lehonon naro sude titel ALM annon. Molo na sorok titel la di PIM ima mara. Lehonon naro noni. Unak pola gang guruhana. Esok pang titel huperang arong. Artak pusuada dia sudiena. Pos roatta lehonon ni Tuhani doi yak kaduan. Tantangan ini kurang taruh pete. Aman wang nabui masa hoax. Kamu ma hoaxon, berita bohong. So binoto bidoen dia berita na sitong. Juga akibat kemajuan teknologi digital. Dohot ilmu pengetahuan umat manusia. So binoto bidoen na tutup foto. Apakah itu editan atau asli? Dan nyatu sampai alania karena banyaknya hoax yang mungkin bersumber dari kemajuan zaman. Ya kainang amang dia muakkar itu nami arong donwang naginiwaran artificial intelligence. Ima AI. Sebetulnya kita kata pakai AI itu bertugas untuk kecerdasan buatan. Jadi teknologi nata pakeon, handphone, dia segala macam Android, dotak tanasing nai, dipelajari mana mah hasomalatta. Dungela di bawah hasomalatta dilihat mah hasomalattaon. Ia belajar mengidentifikasi, mempelajari aktivitas kita, kemudian membantu kita mengambil keputusan. Membantu manusia mengambil keputusan. Alaninga gudang jolman waing dang debata abe dongan na mengambil keputusan. Alaya nama teknologi. Hamajuon. Sebetulnya di berbagai ilmu, di berbagai bidang, arong don yang gunani artificial intelligence on. Memudahkan manusia bekerja, terdiidentifikasi, terdiboto. Banyak kegunaannya. Elelos gurang go dang margunao. Ai molo marpoto sol manuaing ngaboy dibaen foto niba umur 80 tahun. Ibaen mau kira-kira bapak nanti umurnya 80 tahun begini wajahnya indah. Ibaen. Ngaboy jolma bagakian. Rupani. Dangan nang ko pala sada jerawat pedi bohina. Sugari songonawon yang hitam manis, boy semakin manis, boy itu, bagai betong hiam mak, orang minoto bete, yang hitam bawi putih, putih mengkilau, siapa ini? Ya itu kan saya, ima hamajun di zaman lain, dan itu mengakibatkan banyak hoax, banyak berita bohong, yang kita tidak tahu, rupani. Apa yang guna juli hoax ikut dia tahu do kan? Baik dah. Hidupan nama lo nama sahai.
hati-hati, kita patut hati-hati. Molo adong dua ciri-ciri ini, na mungkin bisa hoax. Na berjolo, molo idok, ida, ngai botoho nama saya. Molo inna hati-hati madam, langsung mau dosongoni, ngai botoho nama saya. Molo inna, olo do cenderung hoaxon. Apalagi molo idok songonon, ida, on rahasia doda, hola toro udok konon. Ipi alana ida ni parumain ni hula-hula na marang-marang gitu hoto awin na teh. Hola toro udok konon ina. Anggoi na jului kan hati-hati dia pikir songoni. Mulai dok hola tahu di rok, bahasa pelaron na tahu. Mulai dok rahasia bahasa ronon na. Rahasia kadek si dohono ni. Ale hola toro udokon. Lapatan ni tuhalak ho mamad dok kira artinya tong. Hati-hati kita. Ale yang kosonari hoax. Bison. Ijolot tak. Boy dikelabui kita. Boy di liluhok kita. Boy di pamago kita. Boy di bodut kita. Los mago. Alaniha majoni. Hapor siaun ni jolmaipe. Boy mago. Alaniaka hamajuon nama sasonari. Alani manatap tu tahun 2020 pada kamang dot tamu kenang. Ahados idonota. Idok pemasmur. Angkatlah kepalamu. Hai pintu-pintu gerbang. Pintu-pintu gerbang yang berabad-abad. Asabongot Raja Nihamuliauni. Ise ibadah Raja Nihamuliauni, ise. Jehovah Sebaot. Ise Jehovah Sebauti ima Yesus Kristus. Asabongot tu bagasan rohatta. Buka harbangan, buka pintu. Biarlah hati kita menjadi tempat kelahiran Yesus Kristus, supaya ia menyinari, ia menggembalakan, ia menuntun hidup kita di dalam kehendaknya. Amin. Martang yang mahita. Pada surga, terima kasih Tuhan atas tahun 2023 yang Tuhan anugerahkan bagi kami, khususnya bagi kami HKBP Cimahi Jalan Lurah beserta seluruh jemaat yang hadir di gereja saat ini. Tuhan, banyak hal yang mungkin sudah boleh kami lakukan di tahun 2023 ini, pelayanan di berbagai hal, pembangunan sarana prasarana, memperlengkapi penunjang pelayanan di HKBP Cimahi Jalan Lurah ini. Tuhan, biarlah semuanya itu menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan, dan Tuhan semakin memberkati jemaat-Mu di banyak hal yang mereka rindukan, yang mungkin tahun 2023 ini belum terkabul dan belum kami terima. Kami percaya bahwa Tuhan akan membuka jalan dan tingkap bagi kami untuk memperolehnya di tahun 2024, yaitu pergumulan hidup kami yang senantiasa kami serahkan kepada Tuhan. Di dalam segala hal, biarlah Tuhan yang menolong kami, sehingga Tuhan, harapan kami, Tuhan akan menuntun kami dan mengajar kami di dalam pelayanan di HKBP Cimahi Jalan Lurah ini. Biarlah Tuhan juga memberkati jemaat-Mu di dalam segala kehidupan mereka. Anak-anak kami bertumbuh baik dan sehat, remaja dan pemuda dalam pendidikan perkuliahan semakin bijaksana dan penuh hikmat. Yang bekerja boleh mengerjakan pekerjaan dengan baik. Kau juga Tuhan yang menuntun mereka memperoleh pekerjaan sesuai dengan talenta mereka. Dan bagi mereka yang sudah waktunya menikah, Kau berikan jodoh yang sepadan dan seiman kepada mereka. Dan jika sudah berkeluarga, Tuhan anugerahkanlah kepada setiap keluarga anak kami anugerah Hagabeon, kelahiran anak di tengah-tengah keluarga mereka, untuk semakin menyempurnakan dan memperlengkapi kehidupannya berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa tidak berapa lama lagi kami akan melewati tahun 2023 ini, yang kami saksikan bahwa Tuhanlah yang menggembalakan kami. Tuhanlah yang memimpin kami sehingga kami bisa melewati berbagai hal di tengah perjalanan hidup ini.
Kau berkati para haladomu semakin kau pakai dalam memberitakan firman Tuhan. Kau berkati para panitia, para kategorial, pengurus seksi-seksi dan segala perangkat gereja KBP dari tingkat Hataupan Pusat Distrik ke-18 Jabarteng DIY dan juga di Cimahi Jalan Lurah ini. Tuhan, Kau semakin pakai kami untuk boleh bersatu hati menyelenggarakan, melaksanakan pelayanan sehingga namamu semakin dimuliakan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan di tempat. Dan mengumpulkan persembahan ke depan.
cik, cik. gabe soranganmu nami tondimi manggohi pakedot golunami gabe ulami Jong saluna. Ngata bigihatan ni debatan apa si tokot tu ita baga-bagana na ringgania sabuanon na ita mula kobartu sakapna sakap hasonangat do sakap ni debataro pakita dari Tuhan magoan di sima lehonon na akan na hinaulong hinalunguton ni rohata na marsal puat do saluhu na ditanaon ay songon du do nasa daging songo bunga ni du ti do saluhu tasangapon na alay na hot do baga-baga ni debata lausibana do naong madok molo jauh-jauh hamu hut lau hamu martangiang tuau gabi tangi honok kumamu tapi yok mabaga-baga ni Tuhan lau borkat mengalakau lakat 1 tahun 2024 naroon Ale Tuhan debata na positutu dorahaku urupamu mau lau manguduti pardalanan di ngoluku ganupari baga-bagam mana saya huwa posi di ngoluk Kristus do Tuhan nang rotu portibion sinurun di bata ama lau pasauton sakapatuaon do taluan nasiat di bata nunga saut di palua Yesus ita sian haulomon jala dibuat do ita tuhati uron hobartu baga-baga nai atong rapon Tuhan Yesus ima taula siulota borhat mahita madalani tahun baru 2024 di bagasan lasni roha Lord Jesus dongan Tangyakon mapilata ale di bata manamina di benua gijang horokhar ron selu siloleo na ringgado na saulibasa na mauliutus pasat tami masyanani leon mitu hami pilihan nami tuho say jalo me gabi uap na ucus di jolom pasu-pasu majala ramoti asau parasya kami pilihanon pati bulok karajon muritonga-tongani huriam do di portibion buhai marohan nami mariti todim asa huboto hami gorang di siloleo mitu hami jala asa girgir hami madok mau lihat itu ho marite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amen rap mahita madok tangiang alea manami na di benua gijang saya pinurbadia maguarmu saut malomani roham di benua tongosong na di benua gijang lehun matuham sadari okang ulo siapari desa madosa nami songop panesa nami dosa dengan namar dosa tuhami unak kami tu gitu pangujunan Palu mahami siap pangako, yauna punara jaon, do tagugon, do dia sangapon salileng-ileng na. Jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhata. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan debata amaho. Disodakon Tuhan debata ama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata ama bohina tuho jala di pasoron madamena tutodim. Amin. Oras mahita
Tapi narade ni panitia, songot dia pei tapar saulio madi bagasan las niroha. Selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Salam bagimu, selamat hari Natal,